Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mungkin langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-12 yang diawali dengan materi yang pertama, yaitu mengenai praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Jadi praktik hacking ini adalah suatu penggunaan yang dimana orang lain bisa mengakses suatu akun jaringan komputer kita secara ilegal. Nah, praktik hacking ini sangat berbahaya karena dapat uh, mengetahui identitas kerahasiaan dari data jaringan komputer kita. Lalu yang kedua, terkait materi pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet di jaringan organisasi. Lanjut, kita masuk pada materi pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau membajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Lanjut, pelanggaran hak cipta intelektual. Pada dasarnya, keamanan informasi dapat dikelola dengan baik jika di tingkat makro dengan adanya kode praktek yang digunakan sebagai landasan kerja, sedangkan di tingkat mikro berupa tes pengukuran. Dalam aplikasi manajemen keamanan, ada banyak alat untuk menjaga keamanan informasi sebagai sumber daya yang vital dan bisa meminimalkan dari tindakan kejahatan seperti penipuan, kesalahan, dan kerugian dalam elektronik bisnis atau e-business, sistem yang juga terkoneksi dengan pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Dalam dunia sistem informasi dan teknologi, saat ini bisa disebutkan dua jenis alat penjaga keamanan yang terbanyak digunakan. Antara lain, yang pertama password dan enkripsi. Alat keamanan ini bekerja dengan mentransmisikan bentuk pesan, file, dan data lainnya ke dalam bentuk acak yang dikhususkan untuk pengguna yang berwenang. Dalam penggunaan alat pengamanan ini, individu masing-masing sudah mempunyai kunci pribadi sendiri dan khusus. Yang kedua, firewall. Alat keamanan bagi sistem informasi dan teknologi ini merupakan jaringan komputer dan software yang berfungsi sebagai penjaga gerbang. Artinya, jaringan pengamanan firewall ini bekerja sebagai filter dan transfer kode pengaman dalam lalu lintas informasi dan hanya mengizinkan transmisi yang sesuai untuk bisa mengakses data di internet. Nah, selanjutnya kita masuk materi pertahanan dari virus. Banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen Sistem Informasi mereka. Organisasi lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keuangan. Alat keamanan lainnya yaitu seperti kode keamanan, pembuatan cadangan file, pemonitoran keamanan biometrik, pengendalian kegagalan komputer, sistem toleransi kegagalan, dan pemulihan dari bencana.
Kejahatan komputer merupakan tantangan dalam keamanan serta etika dalam sistem informasi manajemen. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Association of Information Technology Professional atau yang disingkat dengan AITP meliputi yang pertama, penggunaan, akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah. Yang kedua, pemberian informasi secara tidak sah. Yang ketiga, pembuatan kopi software secara tidak sah. Dan yang keempat, mengingkari akses pemakaian akhir ke hardware, software, data, atau sumber daya jaringannya sendiri. Kita masuk materi yang selanjutnya itu mengenai etika dalam SIM. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika, di mana bisa menciptakan akuntabilitas pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengaman yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan. Masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban informasi. Berkaitan dengan perlindungan privasi, seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan, karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang perilaku individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu organisasi agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima, kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa membuat teman atau musuh bagi anak-anak. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan, seperti hebohnya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Teknologi bisa menjadi sumber keuntungan, namun pada saat yang sama, kemampuan yang tangguh ini juga menciptakan peluang-peluang baru untuk perlawanan dengan hukum yang berlaku atau merugikan orang lain. Keseimbangan antara kenyamanan dan implikasi kebebasan pribadi dalam penggunaan teknologi e-commerce untuk melacak pelanggan dan mengirimkan email iklan yang tidak diinginkan merupakan salah satu isu etika yang menonjol yang ditimbulkan oleh sistem informasi kontemporer. Walaupun perlindungan atas kerahasiaan pribadi dan hak milik intelektual pada internet sekarang ini sedang mendapat sorotan, namun ada tekanan isu-isu etika lainnya yang muncul akibat penggunaan sistem informasi secara luas. Termasuk di dalamnya adalah penetapan tanggung jawab untuk konsekuensi-konsekuensi dari sistem informasi. Penetapan standar untuk mengamankan kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat. Ya, mungkin itu terkait materi pertemuan ke-12. Terima kasih atas perhatian.